Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Siang itu jalanan depan terminal kota dipenuhi orang. Beberapa siswa SMA baru saja pulang sekolah, berjalan berkelompok sambil bercanda. Di antara mereka ada seorang gadis bernama Rani, siswi kelas 12 yang dikenal cantik, pintar, dan ramah. Ia berjalan sambil membawa tas sekolah dan beberapa buku di tangannya. Tiba-tiba dari kejauhan muncul mobil patroli polisi. 4 orang oknum polisi turun dengan wajah arogan. Mereka dikenal warga sekitar sering melakukan razia ilegal dan mencari-cari masalah demi uang. Salah satu dari mereka menghampiri para siswa. "Hei, kalian, bawa surat kendaraan nggak? Helm standar ada nggak? Sini cepat," bentak seorang polisi dengan nada tinggi. Meski sebagian siswa hanya berjalan kaki, Rani yang tidak membawa motor kebingungan. Ia menjawab sopan, "Maaf, Pak. Saya jalan kaki, nggak bawa kendaraan." Namun jawaban itu justru membuat polisi tersebut naik pitam. "Jawabanmu nyolot banget. Jangan sok pintar di depan gue," katanya sambil menarik tangan Rani kasar. Warga yang melihat mulai gelisah. Para siswa lain takut, ada yang mundur, ada yang ingin menolong tapi tidak berani. Oknum polisi itu tiba-tiba mendorong Rani hingga jatuh di jalan, lalu menendang tas sekolahnya sampai buku-buku berhamburan. Orang-orang terkejut. Seorang ibu berteriak, "Ya Allah, tega banget sama anak perempuan masih SMA." Namun polisi itu tidak peduli. Ia justru menatap sinis ke arah Rani yang terduduk dengan wajah terluka. "Kamu pikir bisa seenaknya jawab gue? Anak kecil kayak kamu harus tahu siapa yang berkuasa di sini." Suasana mulai mencekam. Tapi tak ada yang menduga, gadis SMA yang terlihat lemah ini ternyata menyimpan sesuatu yang membuat semuanya terbalik. Rani bangkit perlahan, membersihkan sedikit debu dari bajunya. Matanya kini menatap lurus tanpa gentar. Para siswa lain kaget melihat perubahan ekspresi wajahnya. Tidak ada lagi ketakutan, melainkan keberanian yang jarang mereka lihat. Dengan suara tenang namun tegas, Rani berkata, "Pak, jangan seenaknya mempermalukan orang. Seragam Bapak seharusnya untuk melindungi, bukan menindas." Polisi itu makin emosi. Ia mencoba menampar Rani di depan umum. Namun, sebelum tangannya mendarat, Rani menangkis dengan cepat, lalu memutar pergelangan tangannya hingga si polisi mengerang kesakitan. Kerumunan langsung bersorak kaget, "Ya Allah, dia bisa bela diri. Anak SMA itu lincah banget." Polisi lain mencoba maju membantu rekannya. Satu menarik kerah baju Rani, satu lagi mencoba memiting dari belakang. Namun, dengan gerakan refleks, Rani menendang lutut salah satunya hingga jatuh, lalu mendorong yang lain dengan teknik bantingan bruk. 2 polisi jatuh hampir bersamaan. Warga sekitar langsung berteriak, sebagian menyoraki, sebagian berusaha merekam dengan ponsel. Situasi berubah. Yang tadinya takut kini justru mendukung gadis SMA itu. Oknum polisi yang pertama kali menendang Rani bangkit dengan wajah penuh amarah. Ia menatap tajam sambil berteriak, "Kurang ajar. Anak SMA berani melawan polisi?" Namun justru saat itulah warga semakin terpacu. "Jangan takut, Nak. Kami semua jadi saksi. Lawan kezaliman." Detik-detik itu membuat polisi arogan tersebut sadar. Lawan yang ia kira hanya gadis lemah ternyata bukan orang sembarangan. Keributan makin besar, lalu terdengar suara sirine dari arah jalan utama.
Mobil hitam tanpa tanda dan satu mobil patroli resmi berhenti mendadak. Dari dalamnya turun beberapa pria berseragam sipil rapi dan beberapa polisi provos. Semua orang menoleh, suasana mendadak hening. Salah satu pria berseragam sipil langsung berjalan ke arah Rani dan memberi hormat singkat. "Siap, Non. Tim sudah standby. Mau langsung kami amankan mereka?" Warga yang mendengar langsung tercengang. "Apa? Non? Jadi gadis SMA itu? Dia bukan anak biasa. Ternyata intel penyamaran." Oknum polisi arogan yang sudah tersungkur kini benar-benar pucat. Mereka saling pandang, panik, dan mencoba mundur. Tapi tim provos langsung mengepung. Rani melepas sedikit masker sekolah yang ia kenakan, lalu memperlihatkan ID resmi Intel yang disembunyikan di balik bajunya. "Saya sudah lama menyamar sebagai siswi untuk memantau kalian. Hari ini kalian tertangkap basah. Semua warga jadi saksi, dan semua bukti sudah cukup." Warga langsung bersorak riuh, "Allahu Akbar." Akhirnya terungkap. Pantas berani banget lawan polisi. Oknum polisi yang tadi arogan mencoba membela diri. "Salah paham, Non. Kami cuma jalankan tugas." Namun Rani menatap tajam. "Tugas kalian seharusnya melindungi rakyat, bukan memeras dan menindas. Hari ini kalian bukan lagi polisi, tapi penjahat berseragam." Kerumunan bersorak lebih keras. Sementara 3 oknum polisi itu diborgol di depan umum. Ketiga oknum polisi sudah dibawa menuju mobil tahanan. Namun sebelum masuk, salah satunya masih mencoba kabur. Ia berlari ke arah kerumunan, berharap bisa meloloskan diri. Rani yang melihat segera bergerak cepat. Dengan satu sapuan kaki, ia membuat oknum itu tersungkur ke tanah. Wajahnya menabrak aspal. Anggota provos langsung mengamankan lagi. Kali ini lebih ketat. Warga bersorak dan menertawakan kegagalan oknum tersebut. "Rasain. Jangan sok berkuasa. Baru tahu rasa dilawan anak SMA." Rani berdiri tegak di tengah kerumunan. Ia merapikan seragam sekolahnya yang sedikit kusut, lalu menatap warga dengan senyum tipis. "Jangan pernah takut melawan kezaliman. Kalau bukan kita yang bicara, mereka akan semakin menjadi-jadi." Seorang ibu memeluk Rani sambil menangis. "Terima kasih, Nak. Kau bukan hanya pahlawan bagi kami, tapi juga bukti bahwa anak muda pun bisa berdiri di jalan kebenaran." Hari itu menjadi sejarah di kota kecil itu. Sosok gadis SMA yang sederhana ternyata seorang intel muda yang tangguh. Tapi bagi warga, yang paling membekas bukan hanya identitasnya, melainkan keberaniannya berdiri melawan polisi arogan di depan umum. Dan sejak saat itu, nama Rani selalu disebut warga dengan rasa hormat, gadis cantik yang berani menumbangkan kezaliman di depan mata semua orang. Kerumunan makin padat. Orang-orang berbisik, ada yang merekam dengan ponsel. Ada pula yang menahan diri karena takut dengan seragam yang dipakai oknum polisi itu. Sementara si gadis SMA, dengan wajah masih merah bekas tamparan, menatap tajam ke arah mereka. Salah satu polisi arogan itu menunjuk-nunjuk wajahnya sambil berteriak, "Kalau gak mau ikut aturan kita, jangan sekolah di sini." Anak kecil sok pintar. Gadis itu menggertakkan giginya. Nafasnya cepat, tapi sorot matanya sama sekali tidak gentar. Tangannya mengepal erat di samping tubuhnya. Beberapa ibu-ibu yang menonton mulai bersuara lirih. "Kasihan, masih anak SMA udah diperlakukan begini. Keterlaluan sekali polisi itu." Namun, yang mengejutkan semua orang adalah ketika gadis itu tiba-tiba melangkah maju. Dengan suara lantang yang membuat kerumunan terdiam, ia berkata, "Kalau kalian benar polisi, harusnya melindungi, bukan menindas.
Kalian salah orang kalau mau mempermalukan aku di sini. Seketika suasana hening. Polisi yang tadi menampar mendengus kasar, berusaha kembali menekan. Tapi di saat itulah, gerakan gadis itu berubah cepat. Ia menangkis tangan polisi yang hendak mendorongnya lagi, lalu mendorong balik dengan tenaga tak terduga. Tubuh polisi itu mundur 2 langkah, hampir jatuh, membuat kerumunan terperangah. Orang-orang di sekitar mulai bersorak kecil, sebagian kaget, sebagian kagum. Seorang bapak parubaya berbisik, "Waduh, anak SMA ini bukan sembarangan." Ketegangan makin terasa. Polisi lain ikut maju, wajah merah padam karena malu ditonton banyak orang. Tapi mata gadis itu semakin tajam. Semua orang bisa melihat, dia tidak lagi sekadar bertahan, dia siap membalas.